Kayak gagal itu bukan sesuatu yang bisa dimaafkan gitu deh kalau di keluarga aku. Sayang sekali. Lebih mengakrabkan sebelum si dia pergi. Jadi nggak bisa nangis yang ngeluarin suara gitu, nggak bisa. Ya udah nangisnya sendiri. Itu semua memang aku yang salah. Lumayan terngiang lah. Nama aku Hevi, umur 25 tahun, di Diadona sebagai editor. Halo, nama aku Ica, umur aku 23 tahun. Di Diadona aku sebagai kreator. Nama saya Vito, umur 26. Posisi saya back sayap, enggak, saya editor. Halo, nama aku Sheila dari Diadona. Di sini aku sebagai editor. Umur 20 deh. Nama saya Yoyo, umur 26 tahun. Saya sebagai editor. Nama aku Mila, umur 23 tahun, di Diadona ini sebagai editor. Halo, nama aku Sofi, aku umur 24 tahun dan aku editor di Diadona. Nama aku Inasa, umur 26 tahun, di Diadona sebagai editor. Oke, Inasa asli mana nih kalau boleh tahu? Aku asli Blitar. Aku dari Bali. Aku asli Bontang, Kalimantan Timur. Saya asli Malang. Ya. Kalau boleh tahu, dalam keluarga Vito ini anak keberapa, kalau punya berapa saudara? Saya anak sulung dari 2 bersaudara, adik saya cewek. Aku di keluarga sebagai anak ketiga dari 3 bersaudara, anak terakhir deh. Aku anak kedua dari 3 bersaudara. Kebetulan aku anak tunggal, jadi ya satu-satunya. Gimana perasaan kamu, Cak, sebagai anak tunggal di rumah? Nano-nano sih, kalau ditanya waktu kecil, aku bakal bilang seneng banget gitu, karena kayak semua perhatian, semua kasih sayang itu buat aku gitu, total banget buat aku. Kalau dibandingin sama teman-teman yang punya saudara, entah kakak atau adik, tentu ada perbedaan yang besar karena dari suasana rumah lebih sepi. Jadi kan aku di rumah cuma bertiga, jadinya aku dan kedua orang tua. Gimana sih rasanya jadi anak sulung yang punya adik cewek juga? Kadang aku ngarep pengen punya kakak laki-laki sih daripada punya adik cewek. Secara umur sama adik 3 tahun. Ya cukup dekat dan membuat orang tua pusing karena saya lulus SMP, adik saya masuk SMP. Nah itu pusing biayanya. Ya. Sebenarnya biasa aja, cuma ketika udah mulai masuk usia 20-an gitu kan sudah mulai paham sama responsibility gitu. Jadi mulai kerasa ada beban, wah harus jadi panutan dari adik nih gitu. Gimana sih tuh perasaannya jadi anak tengah yang diapit punya kakak dan adik? Rasanya sih menyenangkan sih, soalnya kan kayak lebih free aja. Yang pertama kan kayak lebih dikekang, yang terakhir juga lebih diperhatiin, yang tengah itu kayak lebih miss. Gimana sih itu rasanya jadi anak bungsu? Jadi kalau misalnya waktu kecil dulu mungkin enak ya, apa-apa diturutin, kesannya jadi kayak dimanjain gitu. Tapi nggak enaknya tuh somehow kamu ngerasa kesepian gitu, kayak nggak punya teman main gitu loh. Nggak ada kakak yang bisa diajak main karena terlalu jauh jaraknya, jadi kamu main sendiri gitu. Hitungannya sebenarnya seumuran gitu kan, jadi kayak nggak kerasa kalau jadi anak bungsu. Kalau ditanya sama sedihnya jadi anak bungsu, Mungkin karena kita jaraknya hampir sama, jadi ya aku tuh di keluarga tuh kalau sama kakakku tuh kayak anak kembar jatuhnya. Senengnya itu tadi, senengnya karena apa-apa ke-provide dulu ya, apa-apa ke-provide, dimanjain bla bla bla. Sedihnya karena jaraknya itu tadi jauh, jadi keseringan melakukan apa-apa tuh sendirian. Kayak nggak ada temennya, nggak ada yang bisa diajak ngomong gitu. Gimana perasaan kamu, Cak, sebagai anak tunggal di rumah? Serba kesepian ya, kayak sendirian, ada masalah di rumah, nggak bisa cerita ke siapa-siapa. Sekalipun aku punya sahabat terdekat, ngerasa malu dan aib gitu kalau nyeritain masalah keluarga ke temen gitu. Terus juga ngerasa jadi seseorang yang harus punya pundak yang kokoh gitu buat nampung semuanya, nampung dari mama, nampung dari papa, nampung dari keluarga besar, nampung masalah aku sendiri gitu. Jadi ya gitu deh rasanya. Pertama nggak ada saingan di rumah karena seperti kasih sayang tuh berpusat ke aku aja gitu. Kalau masalah dibanding-bandingin sih, anak tunggal itu belum berarti tidak bisa dibandingkan ya. Meski kita nggak punya saudara kandung,
masih bisa sih dibandingin. Kalau aku sih dibandingin sama anak tetangga gitu. Itu masih bisa, masih ada kejadian dibanding-bandingkan. Sedihnya ya tadi sepi. Terus yang aku rasain sih sebagai anak tunggal karena aku nggak punya kakak, tempat orang tua belajar. Apa-apa tuh yang pertama pasti ke aku gitu. Apa yang aku salah tuh kayak impact-nya kayak besar aja gitu karena harapan orang tua kan hanya di aku gitu yang bawa, nggak ada kakak atau nggak ada adik, jadi semua ada di pundak aku gitu. Nah, gimana sih rasanya jadi anak sulung? Jadi ada beban tersendiri untuk jadi orang yang bisa dijadikan contoh lah. Gitu. Berarti punya beban ya? Iya, lumayan. Lumayan lah ini saya bungkuk semakin ya. Aduh, semakin hilang. Kalau senangnya kita memiliki otoritas yang lumayan tinggi ya di rumah. Jadi kalau ibaratkan rantai makanan, kita bukan organisme terlemah di rumah. Jadi masih ada yang bisa disuruh-suruh, yaitu adik ya. Matikan lampu gitu. Kalau sedihnya sih apa ya? Sebenarnya bukan sedih, cuma kalau misalkan orang tua ada masalah, pasti kan mereka larinya ke anak yang tertua ya. Jadi kita tahu lah masalah-masalah di rumah itu sih. Emang sedihnya jadi anak tengah gimana sih? Kayak misal jadi perlakuan orang tua atau dari kakak ke kamu, adik ke kamu? Kalau senangnya kadang-kadang saya dulu sama mas saya, kakak saya itu berkoalisi untuk ngerjain adik. Buat ngerjain adik saya gitu, kayak kerjasama itu serunya sih, salah satu serunya. Senengnya itu tadi lebih free, lebih loose. Habis itu sedihnya mungkin beberapa kali agak kurang diperhatiin dikit kali ya. Soalnya mungkin yang pertama lebih fokus, yang terakhir terus kayak disayang-sayang gitu. Sering dibandingin nggak sama kakak, sama adik, atau sama tetangga atau seperti itu? Seingat aku sih nggak pernah dibandingin sih untungnya. Jadi kayak mungkin emang udah sendiri-sendiri gitu. Kalau dibandingin nggak pernah sih sama kakak adik sendiri. Mungkin sama orang lain pernah, cuman kalau sama kakak sama adik nggak pernah. Oh, justru sama orang lain? Iya. Gimana tuh rasanya dibandingin? Atau dibandingin dalam hal apa? Ya mungkin dalam hal pencapaian kayak kuliah atau sekolah di mana. Dulu kan masih kayak sekolah di sini bakal dicap pinter, sekolah di sini bakal dicap kurang pinter. Ya mungkin kayak gitu-gitu aja. Tapi ya fine-fine aja toh ya. Orang tua emang kayak gitu sih ya. Pernah nggak sih dibandingin sama kakak sendiri? Waduh, sering banget. Sering sekali. Dalam hal apa tuh? Aku dari kecil itu aku nggak bisa matematika, aku nggak bisa hitung-hitungan. Dan mbakku tuh pinter banget kalau masalah itu. Jadi bener-bener mbakku tuh dia pintar masalah teori, aku nggak bisa teori. Jadi waktu sekolah tuh aku sengsara banget dibanding-bandingin sama dia. Kalau misalnya ada penurunan, misalnya dari kelas gitu ya, nilaiku jelek gitu, pasti kayak suka dibandingin sama kakak-kakakku. Dulu tuh loh kakakmu kayak gini, nilainya bagus-bagus, kamu kok kayak gitu. Saya dibanding-bandingin nggak sama adik? Enggak, kalau itu enggak. Oke, terus kalau boleh diingat nih, ada nggak sih perkataan atau perbuatan orang tua yang sampai sekarang jadi kamu trauma? Meskipun itu nggak bisa membuat. Bukan trauma sih mungkin ya, kayak ya berkesan terngiang-ngiang gitu dalam pikiranku bahwa aku itu nggak boleh gagal. Karena balik lagi dari yang aku bilang tadi, yang harapan kan cuma di aku nih satu-satunya. Jadi kayak gagal itu bukan sesuatu yang bisa dimaafkan gitu deh. Kalau di keluargaku aku harus berhasil, aku harus juara terus gitu di sekolah, harus menang kalau ada lomba. Jadi sekalinya aku dapat kegagalan, aku kaget gitu loh, karena kayaknya dari kecil aku nggak pernah merasakan dan tidak pernah diajari menghadapi kegagalan seperti apa. Jadi beberapa tahun lalu aku sempat gagal, itu aku shocknya luar biasa gitu. Jadi dan aku ngeliat orang tua jadi sedih, jadi aku kayak semua double gitu sedihnya, sedih karena melihat diriku yang gagal, sedih karena melihat orang tuaku yang sedih melihat aku gagal gitu. Beban nggak sih jadi anak tua? Ya. Aku ingat kata-kata ibu aku, katanya kayak jadi cewek tuh harus mandiri, harus bisa apa-apa sendiri seperti itu. Jadi nggak bergantung sama orang lain.
Kalau kalimat kayaknya nggak pernah, karena orang tua saya itu kalau marahin ini silent treatment. Jadi kita itu justru lebih menakutkan kan sebenarnya, karena kita nggak tahu kita kenapa, tapi kok ini diam aja, ini ada masalah kayaknya tapi nggak tahu apa gitu. Cuma kalau misalkan yang berupa aksi sih, saya ingat waktu kecil pernah dikunciin di gudang. Dan itu lumayan traumatik karena ada tikusnya 3 di gudang. Lumayan terngiang lah. Soal jodoh kali ya, karena mungkin udah ngelewatin fase quarter life crisis. Jadi kayak orang tua tuh mikir, kayak bilang kalau ini udah saatnya, udah melewati batas segala macem. Itu yang bikin down. Aku anak perempuan dan aku anak tunggal, yang mana aku harus kuat banget ngadapin seluruh hal yang ada di sekitar aku. Dan mama aku minta aku buat nggak nangis, nggak cengeng sebelum aku ngadapin itu dulu. Jadi sebisa mungkin dihadapin dulu, sebisa mungkin diatasin dulu. Dan akhirnya hal itu yang nancep banget di otak, aku nggak pernah nangis di depan orang. Jadi kayak sekalipun depan mama aku nggak pernah nangis. Jadi nangisnya dihandisin gitu kali ya di kamar aku sendirian. Jadi nggak bisa nangis yang ngeluarin suara gitu, nggak bisa. Ya udah nangisnya sendiri, tahan-tahan. Sebenarnya bukan perkataan sih, tapi keadaan. Jadi orang tuaku dulu tuh dua-duanya kerja, dan aku kayak kakak-kakakku udah pada SMA nih, udah pada keluar semua. Dan setiap aku pulang sekolah pasti aku pulang maksudnya sendiri gitu loh di rumah, dan kayak langsung mandi, makan sendiri, kayak gitu, kayak sedih aja. Enggak, waktu kecil itu memang pure salahku sih, memang aku yang males dan nakal dan nggak ngerti egois. Aku dulu pernah dipukul, tapi itu terlepas, itu semua memang aku yang salah. Nah, kalau kamu punya kesempatan nih buat ketemu diri kamu sendiri 10 tahun yang lalu, apa yang bakal kamu sampaikan? Hei Vito, umur 16 tahun. Sekolah SMA-nya yang bener ya. Ilmu benar-benar diserap, biar kamu tidak menyesal di masa depan dan bisa membanggakan orang tuamu lebih dari ini. Kok kayak menyesal ya, menyesali hidup ya. Ya kira-kira gitulah. Coba aja lebih akrab ke kakak. Karena kan 10 tahun yang lalu berarti sekitar kakak saya masih ada gitu loh. Maksudnya untuk waktunya yang ya mungkin lebih mengakrabkan sebelum si dia pergi. Mila yang dulu semangat karena ternyata dunia itu keras. Kamu harus lebih kuat lagi. Hai Wica, mungkin sekarang kamu lagi struggling, baru melangkah ke hal-hal yang agak berat dari kenangan manis di masa kecil kamu. Selamat, karena kamu udah mulai melangkah ke step yang lebih sulit. Gak usah khawatir, kamu berhasil karena kamu bakal ketemu sama aku sekarang. Tapi pastinya kamu juga harus punya bahu yang lebih kokoh lagi buat ketemu sama aku yang sekarang. Jadi jangan patah semangat. Dunia tidak baik-baik saja, wahai aku 10 tahun lalu. Jadi anak tunggal tuh nggak cuma manja, tapi malah sebaliknya kerasnya hidup jadi kamu tangan sendiri gitu. Tapi di sisi lain ya kamu terbentuk jadi orang yang kuat, wahai diriku 10 tahun lalu. Oke. Dan karena kita mau memperingati Hari Anak Nasional di tanggal 23 nanti, boleh dong kamu ucapin selamat Hari Anak buat kamu, buat aku, dan buat kita semua. Untuk seluruh anak di Indonesia. Walaupun usia sudah tidak anak-anak, tapi secara status kita masih anak dari orang tua kita. Jadi ya, rayakanlah, tetap jaga anak-anak dalam dirimu. Selamat Hari Anak buat aku, kamu, dan kita semua.